Baik, terima kasih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada para guru yang ada di sini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi seputar waris ya. Saya pikir terkait dengan masalah waris ya mungkin hampir semua kita uh, pasti tahu bahwasanya urusan waris ini adalah bukanlah perkara yang ringan ya, perkara yang sangat berat yang dihadapi oleh sekian banyak orang ya, umat Islam khususnya. Namun seringkali banyak umat Islam itu yang meringan-ringankan perkara ini ya dengan alasan yang penting dalam masalah pembagian waris sama-sama ikhlas sudah selesai urusan ya. Nah, pemahaman semacam ini tentunya sangat keliru ya dalam tinjauan syariat Islam gitu ya. Yang pertama mungkin kita perlu tahu dulu bahwasannya hukum mempelajari ilmu waris itu wajib ya, sifatnya wajib. Kenapa kita wajib untuk mempelajari ilmu waris ini? Karena banyak hal ya. Di antara alasan-alasan yang perlu kita ketahui kenapa kita wajib belajar faraid ya, itu adanya ancaman kekal di neraka. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang sengaja menantang ketentuan Allah terkait dengan masalah pembagian waris. Ya. Di mana dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Jadi ayat ini jelas sekali memberikan satu penjelasan kepada kita bahwasannya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan menentang hududnya, ketentuan-ketentuannya terkait dengan masalah waris, karena beberapa ayat sebelum bicara tentang ayat ke-14 ini Allah bicara tentang masalah waris ya. Maka Allah ancam yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Maka dia masukkan ke dalam neraka, bahkan bukan cuma sekedar masuk tapi khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, ini satu alasan yang paling penting yang harus kita ketahui. Ya ternyata mereka yang menentang ketentuan Allah terkait dengan masalah waris ini bukan cuma sekedar dosa, ya bukan cuma sekedar masuk neraka, tapi juga masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya. Ini ancaman yang sangat berat, ya. Saya pikir dosa-dosa yang lain mungkin nggak seberat ini ya. Ada dua dosa, ada dua kemaksiatan yang kita lakukan. Bila kita lakukan akan berimplikasi terhadap masuknya kita neraka dan kekal di dalamnya. Satu diantaranya adalah menentang ketentuan waris. Yang kedua yaitu mempraktekkan riba. Ini dua perkara yang membuat kita masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena Allah menjelaskan secara langsung urusan waris. Jadi tidak semua syariat Allah jelaskan secara langsung, secara rinci, ya. Seperti sholat misalnya. Sholat ini meskipun tiangnya agama, tapi yang merincikan tentang bagaimana tata cara sholat itu Nabi, bukan Allah. Tapi bicara masalah waris, Allah yang menjelaskan secara langsung. Dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12, 13, 14, dan 176, itu bicara secara detail tentang siapa yang mendapatkan warisan setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, ya, seperenam, itu Allah yang atur secara langsung. Nah, berarti kalau seandainya ini sudah dirinci oleh Allah, berarti perkara waris itu bukan perkara yang ringan sebenarnya. Sehingga Allah sangat ingin sekali kepada hambanya untuk menerapkan syariat waris ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga alasannya, nah ini bisa kita lihat dalam Quran ini ya,
dari ayat yang ke-11 Quran surat An-Nisa sampai dengan ayat yang ke-14 ini di ujungnya ini. Nah, ini bicara masalah waris. Ya, ditambah satu ayat di ujung surat An-Nisa ayat yang ke-176. Itu juga bicara masalah waris. Nah, di sini saya simpel-simpel aja yang saya jelaskan, nggak terlalu detail ya. Nanti kita akan detailnya itu dalam bentuk diskusi saja. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa kita wajib waris? Karena banyak adanya perintah Nabi secara khusus. Dan ini tidak pernah Nabi lakukan kepada syariat-syariat yang lain. Tentang sholat, misalkan Nabi nggak perintahkan kepada kita bagaimana harusnya kita belajar tentang sholatnya. Tapi bicara waris, Nabi katakan langsung, ta'allamul faraid wa'alimuha. Pelajari ilmu faraid, ilmu waris. Bahkan bukan cuma sekedar belajar. Tapi kata Nabi, wa'alimuha, ajarkan juga ilmu waris itu. Minimal kita ajarkan kepada siapa? Ajarkan kepada calon ahli waris kita. Kenapa? Supaya kalau kita sudah mengajarkan, nanti mereka setelah kita meninggal dunia, lalu mereka membagi waris tidak sesuai dengan wasiat Allah, maka kita berlepas diri, kita bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab lagi. Namun kalau seandainya kita tidak mengajarkan kepada calon ahli waris kita, ya tentang bagaimana tata cara pembagian waris, ya, kemudian kita meninggal dan mereka tidak membagi waris sesuai dengan wasiat Allah, maka kita akan kena di situ. Kita akan bertanggung jawaban karena kita tidak mengajarkan. Rasulullah meminta kita untuk mengajarkan. Dan alasan yang lain Rasulullah katakan kita suruh belajar waris itu karena fa'innahu nisful ilmi. Ilmu waris itu adalah bobotnya separuh daripada ilmu yang ada di dunia ini. Karena dalam ilmu waris kita belajar tentang biologi, kita belajar tentang ilmu kedokteran, kita belajar tentang matematika, kita belajar tentang psikologi, kita belajar tentang sosiologi, ya, antropologi dan sebagainya. Ya. Kemudian alasan yang huwa yunsa. Ilmu waris adalah ilmu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Ya, saat ini kita bisa lihat faktanya di lapangan betapa sedikit ya masjid-masjid yang mau membedah atau membuka pelajaran ataupun menyiapkan materi-materi yang terkait dengan masalah waris. Kemudian alasan wahu awwalu ma yunzam ummati. Ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang keempat, ya kenapa kita perlu belajar waris? Karena potensi makan harta haram, berpotensi memakan harta haram. Ya bagaimana? Nak minta gaji, pegawai setengah jam lah istirahat kaki pinggang, setengah jam makan boleh. Nah pentingnya ya model gaji kok, lah ngojom. Ya, jadi berpotensi memakan harta haram. Ya bagaimana kita berpotensi memakan harta haram ketika kita belajar waris? Karena pada saat kita membagi waris tentunya tidak akan sesuai dengan wasiat Allah. Sehingga ada berpotensi, ada hak orang lain yang kita kuasai. Ya ketika kita menguasai orang lain maka kita berpotensi memakan harta haram. Pada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil itu berpotensi besar terjadi pada masalah waris. Lalu yang kelima, alasan yang kenapa kita belajar waris, langkahnya ilmu waris, Sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan, suatu saat nanti kata Rasulullah, akan datang masa di mana orang-orang yang berselisih masalah waris, kemudian dia coba tanya kepada Ustadz A, nggak ngerti, Ustadz B nggak ngerti, Ustadz C nggak ngerti. Jadi saking langkahnya ilmu waris, sehingga mereka tidak mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah waris itu sendiri. Lalu yang keenam, alasan yang keenam adalah kenapa kita belajar waris, karena ternyata belajar waris itu sejajar dengan belajar Al-Quran. Bagaimana perkataan daripada Umar bin Khattab, ta'allamul faraid kama tata'allamun Al-Quran. Pelajari ilmu waris sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi bobotnya sama seperti kita belajar Al-Quran. Ini pernyataan daripada Umar bin Khattab. Lalu yang berikutnya, wajib belajar waris. Kenapa? Karena bisa mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Ada 8 bersaudara. 7 orang bersaudara ini sudah belajar waris. Ada satu yang tidak pernah belajar waris. Ini akan tetap terjadi potensi konflik di antara keluarga tersebut. Namun kalau seandainya seluruhnya mempelajari ilmu waris, ya kemudian dia tahu tentang bagaimana tata cara pembagian warisnya sesuai dengan wasiat Allah, maka tidak akan ada potensi terjadinya perpecahan keluarga. Lalu alasan yang ke-8, kenapa kita belajar waris? Karena belajar waris itu adalah mudah dan sederhana.
Ya, jadi kalau kita bicara waris itu sebenarnya belajar waris itu kalaupun ada urusan matematika itu matematikanya matematika dasar itu ya. Kita tidak menggunakan rumus sin cos tangent dalam belajar waris ya, yang menggunakan matematika. Lalu yang kesembilan, ini alasan yang kesembilan yang terakhir, karena ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang disebabkan karena kita tidak tahu tentang ilmu waris. Nah, di antara penyimpangan-penyimpangan yang sering kita temukan di tengah masyarakat itu apa? Yang pertama, yaitu seringkali kita itu membagi waris dengan menyamaratakan antara bagian anak laki dengan anak perempuan. Ketika ditanya, kenapa sih kamu membagi waris sesuai apa disamaratakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Alasannya sederhana. Alasannya karena ingin dikatakan adil. Sebenarnya ketika kita mengatakan bahwasanya dengan membagi rata itu adil, berarti sama saja kita ingin mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk membagi bagian laki-laki itu dua bagian dibandingkan anak perempuan yang satu bagian, ya itu bukan kita, ya bukan Nabi, tapi Allah yang langsung mengatakan dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11 Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kamu terkait dengan anak-anak kamu dalam hal pembagian waris lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, bagi yang berjenis kelamin laki-laki itu mendapatkan jatahnya itu sama seperti dua kali perempuan, dua orang anak perempuan. Nah, jadi Allah yang mengatakan, jadi bukan Nabi yang mengatakan dan bukan juga para asatidz, para ulama, bukan Allah yang mengatakan secara langsung tentang pembagian 2:1 tersebut. Ya, jadi salah kalau kita mengatakan yang adil itu harus dibagi rata, ya. Karena dalam konsep Islam, adil itu adalah wad'u syai'in fi kulli mahalli, menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, jadi adil itu tidak mesti harus sama, ya. Adil itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kenapa laki-laki diberikan dua, perempuan diberikan satu? Karena ini terkait dengan masalah nafkah, ya urusan nafkah, ya. Yang namanya kewajiban nafkah itu tidak akan pernah terjadi kepada seorang perempuan. Ya, kewajiban nafkah itu terjadi hanya kepada pihak laki-laki. Ya, coba cari, tidak akan ada itu. Tidak akan ada rumusnya seorang wanita itu punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, nggak ada. Itu misalkan seorang meninggal dunia, kemudian ada seorang meninggalkan seorang istri, kemudian dua orang anak yang masih kecil-kecil, ya, yang masih belum balik usianya, ya. Nah, tanggung jawab terhadap nafkah anak-anak itu bukan kepada istri almarhum, bukan kepada ibunya si anak-anak ini, bukan. Tanggung jawabnya kepada siapa? Itu tanggung jawabnya kepada saudara kandung atau garis laki-laki, kakeknya si cucu tadi, ya, anaknya almarhum itu punya kakeknya itu yang bertanggung jawab. Kemudian kalau kakeknya nggak mampu, ada saudaranya yang bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, ya, keponakan-keponakan mereka yang laki-laki. Ya, jadi seorang istri itu tidak punya tanggung jawab. Maka wajar kalau seandainya, ya, perempuan itu, ya, dalam posisi dia tidak punya kewajiban menafkahi kepada siapapun dan pada posisi bagaimanapun dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi, maka Allah berikan jatah setengah dibandingkan dengan jatah laki-laki. Ini sebenarnya sudah sangat beruntung seorang perempuan itu untuk mendapatkan jatah setengah dari laki-laki. Kenapa? Karena dulu pada saat Islam belum datang, ya, masih zaman jahiliyah, itu perempuan nggak mendapatkan waris sama sekali. Namun ketika Islam datang, barulah perempuan dikasih porsi, meskipun porsinya hanya setengah. Nah, jadi itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian laki-laki 2:1, ya. Jadi yang adil itu justru adalah yang sesuai dengan porsinya, bukan harus sama rata. Lalu yang berikutnya, penyimpangan yang kedua yang seringkali kita temukan di lapangan, yaitu seringkali kita menunda pembagian waris, ya. Padahal dalam Islam itu konsep harta itu adalah milik Allah hakikatnya. Harta milik Allah dan Allah titipkan kepada hambanya yang masih hidup.
Kemudian ketika hambanya yang titipkan itu meninggal dunia, maka kemudian Allah sudah tetapkan siapa pemilik harta berikutnya dalam ayat 11, 12, ya, 13, 14 dan 176 dalam Quran surat An-Nisa tersebut. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi urusannya orang yang meninggal itu ya dengan harta yang dia miliki. Kalaupun ada pesan-pesan yang mengatakan jangan dibagikan dulu, nggak ada hak dia untuk mengatakan seperti itu. Kalau sudah meninggal ya sudah. Berarti urusan harta itu kembali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah tetapkan siapa pemegang atau pemilik harta berikutnya. Ya, jadi alasan-alasan kenapa menunda pembagian waris diantaranya itu adalah karena ada alibi untuk menguasai. Biasanya seorang istri yang tinggal mati suaminya, dia itu lebih merasa berhak untuk menguasai harta suaminya. Kenapa? Karena dia merasa dia menemani suaminya hidup berpuluh-puluh tahun, ya. Kemudian ketika meninggal dia merasa lebih berhak. Bahkan terhadap anak-anaknya dia merasa lebih berhak. Padahal jatah seorang ibu atau seorang istri dari si mayit ya itu lebih ya dari maksimal itu 1/4. Itu kalau seandainya si mayit tidak punya anak. Tapi kalau seandainya si mayit punya anak, maka jatah si istri atau ibunya anak-anak itu hanya 1/8 saja, tidak lebih dari 1/8. Ya. Jadi alibi untuk menguasai. Kemudian alasan yang kedua, menunggu laku dijual. Kenapa kok kamu nggak langsung dibagi itu waris? Ya, karena rumahnya belum laku dijual, Ustaz. Bagaimana mungkin kita mau bagi waris? Ya, sementara rumahnya masih tempatin, bilang gitu. Ya, nah, ini persepsi yang keliru. Karena pembagian waris itu bukanlah pembagian uang. Ya, bukan semata-mata membagi-bagi uang, bukan. Tapi membagi waris itu adalah membagi kepemilikan. Ya, menetapkan kepemilikan. Ya, kalaupun rumah ada aset yang ditinggalkan yang memang belum bisa diuangkan, ya aset-aset tersebut bisa langsung dibagikan dalam bentuk waris yang telah Allah tetapkan, yaitu dalam bentuk apa? Saham kepemilikan terhadap rumah tersebut. Ya, misalkan almarhum meninggalkan sebuah rumah atau sebidang tanah, begitu ya. Kemudian itu memang tanah dan rumah itu milik almarhum, 100% milik almarhum. Awalnya tanah itu atau rumah itu dimiliki almarhum 100% sahamnya. Kemudian ketika si almarhum meninggal dunia, si mayit meninggal dunia, kemudian saham pemilikan terhadap rumah tersebut otomatis sudah berubah. Ya, bukan cuma milik satu orang lagi, itu sudah milik dari beberapa orang yang merupakan ahli warisnya secara otomatis itu. Secara otomatis. Ya. Nah, dengan kita menetapkan saham kepemilikan terhadap rumah tersebut, maka konsekuensinya adalah ketika terjadi misalkan ada pengembangan harta, ya, misalkan rumah itu disewakan, berapapun hasil yang disewa, hasil dari penyewaan rumah tersebut, maka itu bukan milik atau monopoli untuk seorang ibu atau seorang istri almarhum, tapi itu menjadi milik bersama antara seluruh ahli waris dengan sahamnya masing-masing, ya, dengan sahamnya masing-masing. Sehingga kalau yang memiliki saham itu ingin mengambil haknya, maka tidak boleh ada satu pihak yang menahan, tidak boleh. Nah, kecuali kalau seandainya ya pihak-pihak yang memiliki saham tersebut sudah mengikhlaskan, katakanlah seluruh sudahlah mah ini hasil dari sewa rumah papa, ya ini buat mama aja semuanya, itu lain urusan. Ya, yang penting mereka semua ahli waris tahu bahwa saya di dalam hasil daripada pengembangan harta almarhum itu adalah milik bersama di antara seluruh para ahli waris. Kemudian yang ketiga, yaitu ada istilah alasan menunggu ayah ibu wafat baru dibagi waris. Ya, nggak enak kalau masih ada ibu kita bagi-bagi waris. Ya, nah ini keliru. Kenapa? Karena urusan waris itu prinsipnya adalah satu kematian satu hitungan. Ya, satu kematian satu hitungan. Jadi tidak bisa kita membagi waris itu sekaligus ya setelah kedua-duanya meninggal. Karena ahli waris seorang ayah itu berbeda, seorang suami itu berbeda dengan ahli waris seorang istri. Ya, di mana letak perbedaannya? Misalkan seorang suami meninggal dunia, ya salah satu yang menjadi ahli warisnya itu adalah ayah ibunya daripada suami tersebut. Ya, begitu pula ketika seorang istri meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya salah satunya itu adalah ayah ibunya si istri. Ya, jadi nggak bisa misalkan ayah ibu si istri menjadi ahli waris juga pada suaminya, tidak bisa. Ya, suaminya nggak bisa. Nah,
Itu yang ketiga alasannya yang seringkali muncul. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita sering menunda pembagian waris? Karena ada pesan jangan dibagikan. Nah, nanti kalau ayah meninggal, tolong ya, mah ini rumah, tolong jangan kau jual, jangan kau bagikan. Udah, ini rumah jadikan milik bersama. Jadi milik bersama, kita tempatin bersama-sama. Nah, ini tentunya nggak sesuai. Ya, wasiat semacam ini nggak boleh kita ikutin. Gitu. Kenapa? Karena wasiat ini bertentangan dengan wasiat Allah. Di mana wasiat Allah itu sudah menetapkan. Ya, ketika ada seorang meninggal memiliki harta, maka harta tersebut itu sudah menjadi hak milik daripada ahli warisnya. Ya. Nah, ini diantara alasan-alasan mengapa kita seringkali menunda pembagian waris. Jadi sebaiknya waris itu ketika ada seorang meninggal dunia pagi hari itu kalau bisa siangnya udah langsung terbagi, ya terbagi atau jelas siapa yang memegang kepemilikan terhadap harta daripada almarhum berikutnya, ya nggak sempat siang malamnya, nggak sempat malamnya mungkin besoknya. Jadi semakin cepat, maka semakin baik dalam pembagian waris ini. Justru sebaliknya, semakin lama kita menunda-nunda pembagian waris, ya maka ini semakin tidak baik. Ya, kenapa? Karena ancaman bagi orang yang suka menunda-nunda pembagian waris itu diantaranya yang pertama adalah berpotensi makan harta anak yatim. Berpotensi memakan harta anak yatim dari anak kandungnya sendiri. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Anggap saja harta warisannya itu misalkan 8 juta. 8 juta. Seorang istri almarhum ya itu hanya berhak dari 8 juta harta warisan suaminya, itu hanya berhak 1 juta saja. Hanya berhak 1/8 saja dari nilai 8 juta tadi. Ya, sementara 7/8-nya alias 7 jutanya itu bukan miliknya si istri, itu milik anak-anaknya. Ya, ini anak-anaknya dengan ketentuan anak laki dapat 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian. Ya, nah, sehingga yang 7 juta itu milik anak-anaknya, 1 juta milik istrinya. Kalau seandainya seorang istri sengaja tidak langsung membagi, ada berpotensi dia memakan hak anak yatim dari anak kandungnya sendiri. Misalkan dia sudah menghabiskan bagiannya dia 1 juta, ternyata dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, ya kurang, lalu dia ambil dana 1 juta lagi dari milik anak-anaknya, atau ngambil lagi 1 juta lagi, jadi 2 juta diambil harta milik daripada anak-anaknya tadi. Ya, maka otomatis ini seorang istri ini dia mengambil atau memakan harta anak yatim dari anak kandungnya sendiri ketika dia tidak membagi waris atau sengaja menunda-nunda pembagian waris tersebut. Ya. Nah, jadi itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua tentunya memakan harta haram. Ya jelas ya, karena pada saat kita menguasai harta almarhum suami kita misalnya, berarti saat itu ya kita akan menjadi bagian daripada menggunakan harta orang lain dengan tanpa izin daripada yang punya harta. Menggunakan harta orang lain dengan tanpa izin daripada yang punya harta. Ini disebut dengan ghasab, dan haram hukumnya kita melakukan ini. Lalu yang ketiga alasannya adalah tidak amanah, ya tidak amanah. Jadi kenapa tidak amanah? Karena Allah perintahkan inna Allah yang merukum antu adu amanata ila ahliha. Allah perintah kepada kita untuk menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Dalam urusan harta waris, Allah amanahkan kepada kita untuk segera diberikan kepada para ahli waris. Jangan ditunda-tunda. Lalu ancaman yang keempat yaitu zaliman. Kenapa zalim? Karena kita sengaja menahan hak orang lain ya dengan tidak langsung memberikan hak itu kepada orang lain. Ya, matlul ghani zulmun kata Rasulullah. Orang yang sengaja menunda-nunda hak orang lain sementara dia punya kemampuan untuk menyelesaikan atau memberikannya kepada orang tersebut, maka dia termasuk zalim kepada orang yang dia tunda haknya tersebut. Dan yang kelima ancamannya berpotensi kita itu menjadi orang munafik, karena salah satu ciri daripada orang munafik itu wa idza tumina khana, ketika dia diberikan satu amanah maka dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah penyimpangan yang ketiga yang sering kita temukan, yaitu
harta suami istri, ya harta suami istri. Di sini seringkali kita mendengar ada istilah penyimpangan yang terjadi itu ada harta bersama, ya ada harta bawaan, ada harta gonogini, ya. Jadi di dalam Islam itu tidak dikenal dengan istilah-istilah ada harta bersama, harta bawaan, harta gonogini, ya. Jadi prinsip harta dalam Islam itu adalah seluruh harta yang dia peroleh sejak dia lahir sampai dengan dia meninggal dunia itu adalah milik daripada orang yang memperoleh harta tersebut, ya. Jadi antara suami istri itu hartanya ya masing-masing, nggak ada istilah harta bersama tanpa kejelasan kepemilikannya, ya. Harus jelas. Kalaupun misalkan ada sebuah rumah yang kita bangun secara bersama-sama, ya, atau yang kita beli secara bersama-sama, harga rumah 1 miliar, suami punya kontribusi membeli dengan nilai 700 juta, lalu kemudian istrinya juga punya kontribusi 300 juta untuk bisa membeli rumah tersebut, ya, maka rumah tersebut secara kepemilikan, ya, kalau memang si istri itu ingin sama-sama memiliki rumah tersebut, berarti istri punya saham 30%, suami punya saham 70%. Ya, jadi lain ceritanya kalau seandainya istri mengatakan, Mas, saya berikan, saya mau bantu Mas membeli rumah ini saya dengan memberikan pinjaman kepada Mas 300 juta, karena Mas cuma punya duit 700 juta, aku berikan pinjaman 300 juta. Maka kemudian saat itu rumah itu berarti milik suaminya 100%. Ya, sementara suaminya punya hutang kepada istrinya 300 juta yang harus dibayar, ya, sampai dia punya kemampuan untuk membayarnya. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau seandainya istrinya juga memberikan hibah, udah Mas, aku bantu kamu membeli rumah ini, ya, kamu kurang 300 juta, aku berikan kepada kamu 300 juta ini, aku bantu, sifatnya aku hibahkan. Itu pun sama, 100% rumah tersebut milik suaminya. Dan si istri mendapatkan pahala hibah. Nah, sementara kalau seandainya tadi diberi dengan cara sama-sama ingin memiliki, maka kalau suami 700 juta, istri 300 juta, 70% saham milik suaminya, 30% milik istrinya. Ini penting untuk kita bedakan seperti ini. Kenapa harus kita pisahkan? Karena kalau seandainya meninggal dunia suaminya, maka yang dibagi waris itu hanya yang 70% saja. Sebaliknya kalau yang meninggal dunia duluan itu adalah istrinya, maka yang dibagi waris itu adalah saham yang 30% yang dimiliki oleh istri terhadap rumah tersebut. Begitu pula terhadap aset-aset yang lain. Jadi dalam Islam itu harta itu harus jelas, ya. Suami istri itu hartanya masing-masing, ya, harta bersama sesuai dengan akad dan saling mewarisi. Karena ketika suami meninggal, maka si istri akan menjadi ahli waris daripada suami. Ketika si istri meninggal, maka si suami otomatis menjadi ahli waris si istri. Inilah hal-hal yang penting yang harus kita pahami, ya, terkait dengan masalah harta dalam rumah tangga kita. Baik, saya pikir itu dulu ya sebagai pembuka, karena akan lebih baik kalau seandainya kita diskusi saja. Sebenarnya masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain yang kalau saya uraikan itu ada 11 penyimpangan, ya, ada 11 penyimpangan, dan ini nggak mungkin saya bahas dalam waktu yang sangat singkat ini, ya, karena semua pembahasan ini sebenarnya sudah saya siapkan dalam satu bentuk buku, ya, dalam satu bentuk buku, yaitu buku ringkasan dasar-dasar ilmu waris, ya, beserta dengan matematika ilmu waris. Nah, ini untuk bukunya. Jadi saya pernah memberikan buku ini kepada Pak Kosasih, ya, Pak Kosasih untuk membeli buku ini. Sudah beliau sudah sudah membacanya mungkin. Jadi saya pikir itu atau bagaimana Pak Supandi? Pak baik, terima kasih Pak. Maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang belakangan masuk. Saya sedikit mewakili Pak Kos, ya. Pak Kos kelihatannya agak sedikit kurang sehat, kecapean kelihatannya. Jadi saya maaf, bukan ini ya, hanya mewakili aja dan menyambungkan kondisi atau hal-hal yang ya betul sekali Pak. Kadang-kadang kita itu menyepelekan atau hal-hal yang dianggapnya itu bahwa dimudahkan, seolah-olah mudah, tapi itu salah, ya. Dan ini terima kasih hari ini memberikan hal yang pengetahuan yang sering diabaikan kadang-kadang itu, ya. Baru kita merasakan itu masalah manakala ya terjadi tadi yang Pak Ustadz juga sampaikan, ribut di antara anak, di antara saudara, dan perpecahan itu sebelum dengan orang lain justru dengan saudara, ya,
tidak jarang dimulai dari masalah waris gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, kita mulai saja tanya jawab ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Kelihatannya Pak Ustadz Hikmah nih sudah angkat tangan. Silahkan saya berikan kesempatan kepada Ustadz Hikmah. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Supandi, jazakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hari Jumat kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Adalah merupakan sunnah Nabi kita. Jazakallah khairan Ustaz Muntazir telah memberikan pencerahan bagi kita untuk hari ini. Mungkin sedikit ya, mungkin 2 atau 3 menit Ustaz, sekedar mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap ya. Bahwa kalau berbicara masalah harta waris itu, dulu waktu saya kuliah di IAIN itu, ada dosen saya yang menyampaikan bahwa masalah faraid itu atau berbicara masalah harta waris itu jangan mengedepankan logika dan perasaan. Jangan mengedepankan logika dan perasaan, karena kadang-kadang kita umat Islam kalau sudah berbenturan dengan masalah dalil, maka kadang-kadang logika dan perasaan kita itu mengalahkan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Contoh kasus misalnya, seorang ayah sebelum meninggal sudah membagi-bagikan harta yang memang merupakan hak milik sang ayah itu. Misalnya kebun yang ini untuk si A, rumah yang ini untuk si B, sawah yang ini. Logikanya kayak gitu. Alasannya sudah ikhlas, sudah sama-sama ridha apa yang disampaikan oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Sekali lagi persoalannya bukan persoalan ridha atau tidak, ini adalah persoalan pelanggaran syariat. Logika itu bisa diputar balikkan dengan mengatakan bahwa orang yang berzina juga sebenarnya mereka sama-sama ridho, tapi tetap aja walaupun ridha, dia dosa. Atau sama hukumnya dengan meminjam uang di bank, riba misalnya. Walaupun bunganya 0,0 sekian persen, tapi dia ridha dengan aturan itu, dan aturan itu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tetap aja dosa. Jadi artinya sekali lagi ini penekanan buat saya untuk kita semua. Jadi berbicara waris yang kita kedepankan adalah ketentuan Allah dan Rasulnya, dan pasti apapun yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan untuk kita, pasti itu yang terbaik untuk hambanya. Demikian mungkin sedikit tambahan Pak Supandi, Ustaz Muntazir sebagai penguat li taukid ya dari poin-poin yang mungkin tadi belum sempat disampaikan dari Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz Hikmah, ya betul, saya lihat ini menjadi penguat juga. Tadi sangat tertarik. Seringnya kadang-kadang kita menyelesaikan masalah itu ketika lemah di akidah atau lemah di dalil-dalil, itu kadang-kadang ya betul lebih ke logika. Ya berdasarkan pikiran yang ya maaf mungkin itu dikira-kira atau dianggapnya betul. Tadi Pak Ustadz Muntazir juga bilang bahwa ya dibagi rata aja lah anak laki dan perempuan. Nah, sebetulnya di dalam tadi yang diuraikan Ustadz itu jelas-jelas mengapa misalkan laki-laki lebih, karena punya tanggung jawab gitu. Nah, ditambah lagi tadi melengkapi sekali. Terima kasih Ustadz Hikmah menambahkan. Baik, sekarang saya sebelum nanti di akhir Pak Ustadz Muntazir mungkin bisa meresumkan dari pertanyaan atau tambahan-tambahan tadi. Saya izinkan saya memberikan kesempatan kepada yang lain yang Prahesti ya. Oke, Mbak Prahesti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau nanya berkaitan masalah waris ya. Kalau misalnya seseorang itu meninggal gitu ya, maksudnya dia single sampai akhir hayatnya, tidak menikah. Nah, ketika dia meninggal, siapa sih yang berhak menjadi ahli waris gitu? Apakah saudara-saudara kandungnya aja atau keponakan-keponakan dari saudara kandungnya itu juga berhak atas harta warisannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Dengar Pak Ustaz. Baik. Ya, jadi dalam masalah pembagian waris itu, ya, kita harus tahu bahwasanya ahli waris itu ada dibagi menjadi kalau saya mengatakan istilah ada ahli waris internal, ada ahli waris eksternal. Ahli waris internal ini adalah ahli waris ring 1, ya, yang karakternya dia pasti akan dapat warisan selama tidak ada perkara yang menggugurkannya. Apa perkara yang menggugurkannya? Yaitu diantaranya murtad.
kafir, ya kan? Kemudian yang kedua, dia membunuh siapa yang menjadi pewarisnya. Kemudian yang ketiga, karena sifat wala atau dia sebagai seorang budak. Itu adalah 3 perkara yang menggugurkan seseorang yang meskipun dia merupakan ahli waris ring 1, dia gugur haknya. Nah, kemudian siapa saja di antara ring 1 yang pasti mendapatkan hak warisnya? Yang pertama adalah suami atau istri, ya, suami atau istri. Siapa yang meninggal? Yang meninggal istri, maka suaminya sebagai ahli waris ring 1. Kemudian yang kedua yaitu ayah. Yang ketiga ibunya. Kemudian yang keempat anak laki-laki, yang kelima anak perempuan. Ini ada 6 pihak atau 5 pihak yang memang dia merupakan ring 1. Yang kalau semuanya itu hidup di saat si mayit itu meninggal dunia, maka seluruhnya itu pasti dia dapat. Ya, dengan ketentuan misalkan seorang istri yang mendapatkan jatah 1/8. Kenapa? Karena almarhum suaminya punya anak. Ya, kemudian ayahnya almarhum mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena suaminya punya anak, almarhum punya anak. Begitu pula ibunya ya dapat 1/6. Nah, kemudian anak-anaknya yang laki dan anak perempuan itu mendapatkan asobah dengan ketentuan 2:1 untuk anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi lantas bagaimana kalau seandainya ya dia bukan seorang yang sudah berumah tangga atau yang punya pasangan itu, ya masih single katakanlah tadi ya kasusnya. Berarti kalau masih single, yang pertama siapa yang menjadi calon ahli warisnya? Yaitu otomatis dari ring 1 ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu ibu dan ayahnya si almarhum. Apakah ada ibu dan ayahnya almarhum? Ya, kalau seandainya ada kedua-duanya, udah selesai itu. Ya, berarti seluruh warisannya itu untuk jatahnya si ibu 1/3, kemudian jatahnya si ayah almarhum 2/3, ya atau sisanya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, ya, tapi ada kakeknya, ada kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ayah itu berhak untuk mendapatkan menggantikan posisi si ayahnya si mayit, ayahnya mayit. Jadi apa yang didapatkan oleh ayahnya mayit itulah yang didapatkan oleh kakeknya si mayit. Ya, kalau memang si ayahnya itu mendapatkan jatah sisa atau asoba, maka kakeknya mendapatkan sisa atau asoba. Nah, begitu pula ke atas seterusnya. Ayahnya nggak ada, kakeknya ada, atau kakeknya nggak ada buyutnya masih hidup, maka buyutnya yang berhak untuk menghabiskan seluruh sisa daripada si almarhum tadi. Ya. Tapi kalau seandainya ayahnya nggak ada, kemudian kakeknya nggak ada, kemudian buyutnya juga kagak ada, baru kita ambil jalur samping. Jalur samping itu siapa? Saudaranya almarhum. Ya, saudaranya almarhum. Ya, saudaranya almarhum ini kalau ada saudaranya yang laki-laki maka selesai, udah seluruhnya itu dibagi kepada untuk saudaranya. Kemudian kalau ada saudaranya itu ada laki-laki dan perempuan, maka sama, selesai juga, seluruhnya dibagi kepada saudara laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1. Saudara kandung yang kagak ada, ya baru kita cari yang kesampingnya lagi yang agak sedikit menjauh, yaitu siapa? Saudaranya saya. Saudara saya ini, ya, yaitu maksudnya itu adalah misalkan ayahnya almarhum ini dia punya anak, ya, dari istri yang kedua, ya, dia punya anak dari istri yang kedua, itu adalah saudara saya. Nah, kalau seandainya ada saudara saya yang laki-laki, maka saudara saya yang laki-laki itulah yang menghabiskan seluruh sisa daripada harta si mayit tadi, ya. Kalau saudara saya ini ada laki-laki dan perempuan, maka juga ketentuan sama, 2:1. Semuanya diberikan kepada saudara saya tadi. Nah, kalau saudara saya nggak ada, ya saudara kandung nggak ada, saudara saya juga kagak ada, adanya adalah keponakan dari saudara kandung laki-laki. Jadi
Jadi saudara kandung lakinya udah meninggal duluan, tapi saudara kandung laki-lakinya itu punya anak, anaknya laki-laki, ya. Berarti statusnya adalah dengan si mayit ini hubungannya sebagai keponakan laki-laki. Maka keponakan laki-laki inilah yang berhak untuk menghabiskan seluruh harta si mayit. Kemudian kalau seandainya keponakan laki-laki dari saudara kandung yang laki-laki tidak ada, tapi ada keponakan laki-laki dari saudara seayah yang laki-laki, maka dia yang menghabiskan. Dia yang menghabiskan sisa harta semuanya itu, ya, harta almarhum semuanya. Tapi kalau seandainya nggak ada juga keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki, baru naik ke atas, ya, satu level di atas almarhum yang ke sampingnya, yaitu siapa? Saudaranya ayah almarhum, alias paman, alias paman. Jadi paman kandung, ya, paman kandung, ya, dia berhak untuk menghabiskan seluruh harta almarhum tersebut. Kalau memang tidak ada lagi yang lain, tidak ada yang lain, maka paman kandung berhak untuk menghabiskan semuanya. Tapi bibi bagaimana? Bibi enggak termasuk sebagai ahli waris, ya. Jadi dari jalur ayahnya almarhum itu hanya seorang paman kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Kalau seandainya paman kandung tidak ada, maka yang berhak menghabiskan itu adalah paman yang sekakek. Jadi kakeknya si mayit ini punya istri 2. Dari istri yang kedua punya anak Baik, laki-laki. Pak Muntasir, mungkin nanti kalau yang mau lebih lengkap lagi, maaf saya potong, bukan apa-apa. Karena mungkin banyak yang ingin ini, tapi sudah tertangkap lah pertanyaan dari Depre Hasti ini. Saya beri kesempatan mungkin pertama ke Pak Jul ya, yang sini, kemudian Ibu Uis, dan berikutnya mungkin nanti Pak Sumarko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan dari awal sampai akhir, semakin meyakinkan bahwa kita di bumi ini tidak punya apa-apa, sehingga tidak boleh merasa memiliki apapun gitu. Itu yang saya tangkap ya. Apapun yang melekat pada kita. Untuk soal waris, saya sendiri memberikan yang unik. Ketika ibu saya wafat 2015, saya kebetulan anak perempuan satu-satunya. Yang 3 semua pria. Nah, namun ada keunikannya begini. Sebenarnya saya tidak terlalu menghiraukan tentang seperti apa bagiannya. Saya ikut aja karena kakak saya yang nomor 2 sekarang sudah wafat juga. Itu lumayan lebih baik dari saya mengkaji Islamnya. Jadi saya serahkan saja bagaimana baiknya. Namun demikian, ketika ibu saya wafat itu melalui perjalanan sakit, padahal beliau itu dalam usia 84 sangat sehat. Bahkan saya waktu ke rumahnya terakhir itu naik genting ya, naik atap, memperbaiki genting bocor sendiri karena di rumahnya sendiri. Tetapi itulah kalau qadarullah harus berpulang, menjelang 5 itu ada saja kejadiannya, terasa sesuatu, yaitu tulang beliau tuh terasa sakit sekali dan berbulan-bulan di rumah saya karena mungkin saya anak perempuan sendiri, jadi lebih nyaman kalau sama anak perempuan. Saya jaga ibu dan berobat dan sebagainya. Beliau pensiunan dari Angkatan Darat sehingga punya askas lah, tidak terlalu memberatkan, dan waktu itu saya juga masih belum punya tambahan yang lebih gitu ya. Nah, berusaha saya rawat, saya ini, saya itu dan sebagainya. Berbulan-bulan di rumah sakit dan berapa lama di rumah, pada akhirnya tidak ada. Kakak saya yang nomor 2 yang saya anggap berpengetahuan dalam soal hal Islam lebih dari saya mengatakan demikian. Ibu meninggalkan satu rumah. Kami berasal dari keluarga sederhana dan saudara-saudara saya juga sederhana. Kakak saya paling besar pensiunan TNI tapi bukan perwira ya. Kakak saya yang nomor 2 punya ilmu lebih ini, wirausaha yang juga
tidak tidak begitu besar gitu. Sedangkan adik saya juga pegawai negeri gitu, yang golongannya pun masih golongan di bawah. Nah, waktu meninggal kakak saya nomor 2 bilang begini, katanya, "Eis, kamu tetap harus mendapatkan lebih karena kamu sudah merawat ibu." Saya tidak menolak dan tidak menerima. Saya bilang, ikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Enggak, kita putuskan begini karena sama sekali kita tidak ikut untuk berkontribusi mengurus ibu. Kamu harus mendapatkan lebih. Nah, itu tuh terus terang sampai sekarang saya masih mengganjal. Meskipun setelah rumah itu dijual, uang yang saya peroleh saya kembalikan ke adik saya yang kondisinya paling inilah paling harus jadi saya tidak menggunakan ini, tapi saya kembalikan kepada saudara saya. Itu saya mengganggu di kepala sampai sekarang. Apakah sudah benar demikian? Yang kedua adalah rumah tangga saya sendiri sekarang. Saya tidak pernah katakan suami saya itu waktu ada kesempatan membantu zamannya Pak Harto ya, proyek Batam Bintan di Sanan Air untuk ke Singapura, pasukannya Pak Tungki, suami saya memperoleh bekal untuk, memang niatnya begitu, saya harus beli 3 rumah walaupun kecil-kecil karena anak saya perempuan semua gitu. Ya kalau nanti suaminya punya rumah atau beliin rumah, kalau tidak paling tidak jangan sengsara untuk kontrak atau nyewa. Ya pada akhirnya alhamdulillah tercapai, masing-masing sudah dikasih. Nah, saya juga tidak pernah beliau membeli apa atas nama saya. Misalnya saya beli ini punya kamu, kasih nama saya, tidak. Jadi kami punya sendiri-sendiri lah. Nah, saya tadi sudah belajar bahwa oh ini seperti ini membagi. Tapi saya juga masih bingung karena 3 ini anak perempuan. Apakah ada pihak lain yang berhak selain misalnya suami saya luar, saya punyakah gitu ya hak, atau saya duluan meninggal, itu apakah anak-anak saya punya hak karena perempuan? Bukan dalam Islam itu sangat detail ngaturnya, sangat teliti gitu. Nah itu yang kami belum tahu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Is. Nah ini kelihatannya tadi ya, ada dari Pak Ustadz menyampaikan hal seperti itu, bagaimana aturan yang ada. Kemudian Ustadz Hikmah ini nyambung gini kelihatannya penyampaian Bu Is ini. Ustadz Hikmah mengatakan jangan sampai kita itu di dalam hal waris tidak hanya menginginkan logika atau apalah, kurang lebih seperti itu. Nah barangkali Pak Ustadz langsung saja sebelum yang lain, karena ini mungkin ada satu ganjelan katanya di Bu Is ya. Kalau bisa dicatat hari ini kan lebih baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit jawab ya, singkat aja jawabannya. Pertama, terkait yang bisa kita perhatikan bahwasanya dalam pembagian waris itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya faktor usia, ya, mau anak kecil mau anak gede ya. Nah itu sama sesuai dengan wasiat Allah. Kalau memang dia laki-laki dapatnya jatahnya 2 kali lipat dibandingkan jatah perempuan, gitu kan. Nah, kemudian juga tidak dipengaruhi oleh dicintai atau tidak dicintai oleh si almarhum, ya. Jadi mau anaknya itu enggak berbakti, mau itu anaknya berbakti, ya. Kalau memang si mayit itu meninggal dunia, maka dia berhak sesuai dengan hak yang sudah Allah atur bagiannya. Nah, orang anak begitu pula tentang masalah ketaatan atau ketakwaan seseorang tidak juga mempengaruhi tentang pembagian waris. Misalkan ini anaknya yang rajin sholat ke masjid, warisnya lebih banyak daripada anaknya yang kagak rajin ke masjid. Nggak ada istilah seperti itu. Begitu pula terkait dengan masalah jasa. Ya, jasa pun sama, ya tidak mempengaruhi. Wah ini si anak ini pada saat si mayit masih sakit-sakitan dia sering membantu, dia sering merawat
ya si mayit pada saat dia masih sakit-sakitan, maka dia diberikan lebih banyak daripada yang tidak merawat anak-anak yang tidak. Tidak juga seperti itu. Ya, jadi seluruhnya itu pembagian waris ya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan ada yang mendapatkan bagian yang pasti, ya ada juga yang mendapatkan bagian yang sisa atau asobah gitu ya. Jadi itu ketentuan dalam masalah pembagian waris yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor. Makanya betul apa yang Ibu Is lakukan tadi, kalau seandainya Ibu tidak mau menerima karena lantaran Ibu dianggap punya jasa terhadap si mayit, ya, maka itu betul, ya, saya betul Ibu nggak mau menerima, gitu kan. Jadi Ibu maunya dibagi ya sesuai dengan wasiat Allah, gitu kan, di mana seorang anak perempuan itu mendapatkan jatahnya tentunya adalah setengah dibandingkan dengan jatah anak laki-laki, ya, itu logika pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya tadi anak suami ibu membelikan rumah, ya, 3 buah rumah, karena dengan asumsi bahwasannya punya anak perempuan tiga-tiganya. Nah, itu niat yang bagus oleh seorang bapak, ya, terhadap untuk memberikan kesejahteraan daripada anak-anaknya. Dan niat itu boleh diwujudkan, ya, ketika si yang punya rumah, yang punya harta itu masih hidup dan dia berikan dalam bentuk hibah kepada anak-anaknya yang perempuan itu, masing-masing satu rumah, ya. Itu nggak masalah dengan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan waris, nggak masalah. Ya mungkin 3 rumah itu ada rumah yang dibeli dengan harga 500 juta, yang satunya lagi dibeli dengan harga 600 juta, yang satunya lagi dibeli dengan harga 700 juta misalkan, ya. Jadi dari 3 rumah itu kalau mau dibagi dalam bentuk hibah, masing-masing memiliki satu rumah itu sah-sah saja. Tapi syaratnya apa? Hibah itu harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama ada ijab kabul, yang kedua sudah ada serah terima takobut, ya, sudah ada serah terima. Maksudnya bagaimana? Jadi seorang ayah ketika masih hidup dia mengatakan kepada anaknya, "Nah, ini rumah untuk kamu, ya, ini kuncinya dan ini sertifikatnya. Silahkan kalau kamu punya uang kamu balik nama. Kalaupun nggak punya uang nggak usah dibalik nama, nggak apa-apa." Misalkan seperti itu, ya. Maka kalau memang sudah diberikan seperti itu, ini artinya sudah terjadi proses hibah yang sempurna dan otomatis sudah terjadi perpindahan kepemilikan secara sempurna. Karena hakikat daripada hibah itu adalah memindahkan kepemilikan dari yang punya harta kepada yang dihibahkan tersebut. Nah, tapi kalau seandainya hibahnya tidak sempurna, seorang ayah mengatakan, "Nah, ini rumah untuk kamu, ya, ini kuncinya, tapi sertifikatnya kamu nggak boleh pegang. Kamu nggak boleh pegang. Kamu hanya boleh memiliki sertifikat ini kalau ayah sudah meninggal misalkan." Nah, ini hibahnya belum sempurna, sehingga yang terjadi kalau seandainya si ayah tadi meninggal, ya, ketika dia mengatakan setelah dia mengatakan seperti itu, ya, maka harta yang sudah diterima oleh anak yang dihibahkan tadi itu bukan menjadi harta milik anak tersebut, melainkan harta itu akan dibagi sebagai harta warisan. Kenapa? Karena proses hibah yang dilakukan itu belum sempurna kepada anak nomor 1 tadi. Kenapa belum sempurna? Ya itu tadi, karena ada penahanan daripada sertifikat tersebut yang membuat orang yang menerima hibah itu tidak bisa menggunakan, ya, sebagaimana dia memiliki harta secara sempurna. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa jual, dia nggak bisa untuk ketika dia butuh jual, nggak bisa dia itu. Maka itu nggak bisa. Jadi kalau seperti itu, ya, hibahnya nggak sempurna, maka. Nah, tapi kalau seandainya si rumah tadi itu hanya sebagai, "Nah, ini kamu tempatin rumah ini, anak nomor 1 dikasih rumah ini, nomor 2 dikasih rumah ini, nomor 3 dikasih rumah ini," tapi sifatnya hanya menempati saja, maka ketika yang memberikan rumah tadi, ayah yang memberikan rumah tadi meninggal dunia, maka status rumah itu masih sebagai harta waris yang ketika meninggal maka harus segera dihitung kembali berdasarkan pembagian waris. Nah, bila mana mereka masing-masing 3 orang tadi sudah cocok dengan rumahnya yang mereka tempati sejak almarhum masih hidup, maka tinggal dihitung saja, diappraisal saja nilai dari masing-masing rumah tersebut, gitu ya. Kalau seandainya jatahnya itu harusnya masing-masing katakanlah nilainya 550 juta, ya, 550 juta, maka mereka yang hanya kebagian 500 juta, maka dia berhak untuk mendapatkan 50 jutanya lagi dari ahli waris yang lain yang kelebihan tadi. Begitu.
cara pembagian warisnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kelihatannya Terima mudah-mudahan kasih bisa Bapak, terjawab. terima kasih. Ya. Ya, Iya. saya dengan senang nih uraian Pak Ustadz, kemudian apa tadi yang disampaikan Bois itu kisah nyata ya. Artinya ini pelajaran lah buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Mungkin ya ini waktu juga sudah mulai mendesak ya, karena tidak semua juga ini mungkin ada hal-hal yang lain, tapi karena saya tadi sudah menyampaikan ya, mungkin Pak Sumarko barangkali masih ada Pak mau bertanya nih terakhir. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga mirip dengan Ibu Ois tadi ya. Jadi kami dulu kan pemahaman tentang waris itu mungkin nol boleh dibilang gitu ya. Tapi kami 5 bersaudara, kemudian ya membagi waris ya atas dasar kesepakatan aja gitu. Kemudian di antara kita semua ridho gitu ya. Nah, jadi tidak mempermasalahkan walaupun mungkin ukurannya tidak seperti ketentuan waris gitu. Itu yang satu. Kalau seperti itu bagaimana? Kemudian dulu sebelum ayah meninggal itu pernah memberikan semacam wasiat, ini rumah jangan dijual untuk kalau ada anak-anak pulang kumpul ini menjadi tempat perkumpulan. Tetapi kemudian berjalannya waktu tidak ada yang merawat rumah itu gitu ya. Kemudian akhirnya kita putra-putrinya sepakat udahlah kita wakafkan saja untuk menjadi masjid gitu. Alhamdulillah sekarang berjalan seperti itu. Nah, jadi kita tidak menjalankan wasiat untuk tidak menjual, tetapi kita gunakan untuk atau kita hibahkan. Kira-kira seperti itu, barangkali pandangan Ustadz seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarko. Beliau ini sering ketemu di ruang dosen Polman, tapi udah lama nggak ketemu ini, baru ketemu sekarang. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama ya terkait dengan kesepakatan saling ridho, saling ikhlas di depan tanpa diawali dengan pembagian sesuai dengan wasiat Allah, maka hakikatnya itu batil ya. Jadi itu keliru. Kita boleh bersepakat, kita boleh membagi rata, tapi setelah kita proses dulu sesuai dengan wasiat Allah dulu ya. Kalau misalkan menurut perhitungan dari wasiat Allah itu laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar jatahnya misalnya. Kemudian setelah mereka masing-masing tahu haknya ya, kemudian lalu yang laki-laki itu bilang, "Dek, ini jatah abang kan harusnya 2 miliar. Nah, dia jatahnya 1 miliar. Nah, dari jatah abang 2 miliar itu, abang mau berikan 500 juta. Jadi abang dapat 1,5 miliar, adek dapat 1,5 miliar. Ya. Nah, maka kalau ini dilakukan, boleh ya. Kita mau bagi sama rata, tapi syaratnya tadi harus dihitung dulu dengan wasiat Allah seperti apa seharusnya. Jatah masing-masing ahli waris itu dapatnya seharusnya seperti apa. Nah, setelah masing-masing tahu ya, baru mau dibagi, misalkan yang si A mau ngasih kepada yang kurang, yang si B misalkan, ya itu berarti dia hibah kepada yang kurang. Anak laki-laki menghibahkan kepada anak perempuan yang jatahnya mungkin lebih sedikit daripada laki-laki, maka dia dapat pahala hibah. Tapi kalau belum apa-apa langsung udah bagaimana kita kumpul sini, kita bagi-bagi waris, udah kita bagi rata aja ya, kamu setuju, itu persetujuan atau permufakatan yang sifatnya adalah mufakat atau setuju untuk melawan firman Allah. Gitu. Jadi sama-sama sepakat untuk menentang firman Allah. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi prosesnya tetap harus dihitung dulu berdasarkan wasiat Allah. Gitu. Baik, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan masalah apa tadi Pak? Wasiat untuk tidak menjual rumah, tetapi akhirnya karena rumah nggak terawat kita hibahkan, kita hibahkan untuk masjid itu. Baik, jadi begini, tadi kan prinsipnya di awal saya sudah sampaikan di depan bahwasannya selama wasiat yang
diberikan oleh orang tua kita atau si almarhum tadi itu tidak bertentangan dengan wasiat Allah, maka itu sah-sah saja kita jalankan wasiat. Tapi kalau wasiat itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka wasiat itu wajib kita tolak. Ya, tadi prinsipnya apa? Bahwasannya harta itu milik Allah, dititipkan kepada yang masih hidup. Dan ketika yang dititipkan itu meninggal dunia, maka harta itu otomatis kembali kepada Allah. Dan Allah sudah ngatur itu, siapa yang berhak untuk mendapatkan harta-harta tersebut. Ya, jadi nggak ada lagi si yang pemilik harta itu punya hak untuk mengatur bahwasannya setelah dia meninggal, tolong rumah ini jangan dijual untuk rumah keluarga, ya. Nah, kalau ada keputusan seperti itu, ya, maka ini tentunya adalah wasiat yang bertentangan dengan wasiat Allah, gitu ya. Sehingga wasiat ini wajib kita kita abaikan, dan kita tetap harus membagi rumah tersebut sesuai dengan hak waris masing-masing ahli waris. Nah, jadi dibagi dulu hak waris dari masing-masing ahli waris. Nah, ketika setelah dibagi, ketentuan hitungannya jelas, misalkan si A dapat sekian, si B dapat sekian, ya. Kemudian seluruh ahli waris itu sepakat, ya sudah. Bagaimana kalau seandainya seluruh hak kita masing-masing ini kita jadikan satu untuk kita wakafkan bersama menjadi masjid misalkan? Setuju, setuju, setuju. Semua pada setuju, semua setuju. Nggak ada ini paksa, semua rela, ikhlas setuju. Maka itu sah menjadi wakaf masjid, karena itu memang disetujui oleh seluruh ahli waris yang punya hak terhadap rumah tersebut, ya. Namun kalau seandainya ada satu pihak, ya, di antara sekian banyak ahli waris yang memiliki rumah tersebut, misalkan kemudian dia mengatakan, maaf, saya nggak bisa karena saya lagi butuh duit untuk membayar utang pinjol saya misalnya, ya, maka orang ini tetap harus dikeluarkan hak dia. Misalkan dari total rumah yang tadi itu misalkan total nilai 500 juta. Dari 500 juta ada salah satu ahli waris yang punya hak misalkan 100 juta, yang dia nggak setuju, dia nggak mau, saya mau ngambil hak saya aja misalkan 100 juta. Maka dia harus dikeluarkan yang 100 juta itu dengan cara bagaimana? Di antara ahli waris yang punya kemampuan, ya, supaya nggak kepotong itu rumahnya untuk diwakafkan sepenuhnya untuk masjid, maka silakan untuk memberikan hibahnya atau membeli haknya yang ahli waris yang 100 juta tadi untuk dibayarkan sama dia, sehingga dia mendapatkan nilai wakafnya lebih besar daripada ahli waris yang lain. Baik, Pak Ustadz, kelihatannya cukup jelas, terang, ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Marco, ya, di hari ini kita mendapat pencerahan masalah masing-masing, ya. Tadi seperti Bu Eis, Pak Marco, ini satu hal yang, ya, alhamdulillah lah hari ini kita mendapatkan pencerahan yang bisa menjawab apa yang kita inginkan. Assalamualaikum Pak Soeharto, ini dari Surabaya, udah lama nih kawan kita. Terima kasih ikut hadir, ya, mudah-mudahan inilah. Yang penting sehat, ya Pak Harto. Alhamdulillah. Nah, saya sebetulnya Pak Ustadz masih ingin mendengar, mungkin teman-teman di sini juga masih ingin ini. Cuma ada satu barangkali. Tadi Pak Ustadz buat buku khusus tentang waris. Ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang ingin melanjutkan belajar, Pak. Apakah mungkin boleh dibaca? Nah, kalau untuk mendapatkan buku itu berapa harganya, dan mungkin apakah didaftar saja nanti oleh oleh Jaki gitu, atau siapa yang mau membeli, barangkali itu Pak Ustadz, ya. Terus yang kedua, ya, tugas saya hari ini dari Pak Kosasi sudah selesai. Mudah-mudahan Pak Kos sekarang udah agak tenang. Silahkan untuk menutup Pak Kos, ya. Apakah sudah bisa Pak Kos? Silahkan. Assalamualaikum Pak Kos. Ya, silakan. Pak Kos semua. Sehat Pak Kos, sehat. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, apa kabar Ustaz? Ya, silakan. Ini waktu juga Pak. Sehat. Kita tidak ingin silaturahmi ini. Silakan Pak. Itu yang mau tanya tuh mengenai Ubay. Nggak apa-apa. Silakan Atau nanti. mungkin gini Pak, kita bikin Pak acara ini kelihatannya cukup banyak yang ingin bertanya, dan kita satu masalah yang perlu, artinya ini ya, kita
apakah minggu depan misalkan kalau ini memang dianggap sangat-sangat penting untuk kehidupan kita, itu jauh lebih ini ya bermakna. Apakah minggu depan kita ada lagi mengundang lagi Pak Ustadz ini, Pak? Dan mungkin yang lain juga bisa mengumpulkan masalah atau kejadian yang dialaminya keterkaitannya dengan webinar, dengan masalah waris gitu, Pak. Ya karena maaf Pak Ube ya atau Pak Saiful ya, Iya, Pak. bukan kami tidak menghargai keinginannya, tetapi mari kita, ya saya nggak tahu karena di antara kita juga kan mungkin ada yang harus pergi. Iya. Dan batasannya sebetulnya kan pola ini dari 5.30 sampai 6.30 gitu ya. Iya. Nah jadi kita saling menghargai. Insya Allah saya usulkan kepada Pak Kosasi, kalau bisa Pak Ustadz Muntasir, kita lanjutkan apakah minggu depan atau minggu depannya lagi. Barangkali gitu. Maaf Pak Saiful. Oke, siap, Pak. Ya, maaf sekali, maaf ya. Karena waktu Pak. Ya. Barangkali itu silakan Pak Kos. Ini saya ingin mendengar Pak Kos ya. Silakan. Mas Ari yang sudah memberikan materi yang bermanfaat sekali ya. Emang waktu kita terbatas, jadi tidak banyak yang mau bicara, tapi karena waktu sehingga kita tutup seperti ini. Sebagai akhir daripada yang mau disampaikan, mungkin kalau tidak ada Pak Mun, Ustadz Monsari, silakan ditutup aja. Silakan kalau udah ini, ya silakan. Mungkin ada kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Monsari. Ya. Silakan Pak Ustadz Muntasir. Demikian dari Pak Kos. Tentunya saya juga sambil ngecek ya. Nah, alhamdulillah lah Pak Kos sudah lancar sekarang ya. Tidak seperti di awal tadi. Terima kasih Pak Kos ya. Silakan Pak Ustadz untuk menutup acara ini. Terima kasih pada para guru yang ada di sini atas waktunya. Jadi tadi terkait dengan masalah buku, terus terang memang saya sudah kehabisan stok buku kemarin, cuma mencetak itu sekitar kurang lebih 500 eksemplar, sudah habis dalam waktu hanya beberapa bulan saja karena jamaah banyak yang membutuhkan, karena di antara buku-buku waris yang ada beredar di pasaran itu memang bukunya rata-rata membosankan untuk dibaca ya, karena terlalu banyak penjelasannya gitu kan. Nah, sementara yang saya sampaikan ini bukunya hanya ringkasan sifatnya dalam bentuk mapping saja begitu ya, tapi insya Allah ini justru ternyata banyak yang senang gitu sehingga habis dalam waktu beberapa bulan. Nah, memang saya belum mencetak lagi karena memang terkendala ya. Untuk mencetak yang sedikit itu butuh biayanya cukup mahal. Jadi rencana saya tuh mau mencetak sekaligus saja 1.000 eksemplar gitu kan, biar nanti biaya kosnya itu lebih murah, kos produksinya. Kemarin saya ngisi di Pengadilan Pajak Jakarta, Hayam Wuruk juga sama, mereka masih membutuhkan buku. Beberapa kali saya ngisi juga di masjid, mereka sangat membutuhkan buku, jadi belum bisa diwujudkan. Masuk hari ini juga mungkin di antara bapak-bapak juga ada yang menginginkan buku tersebut ya. Nanti mungkin untuk sementara saya berikan dalam bentuk soft copy-nya saja dulu ya, dalam bentuk soft copy. Malah nanti akan saya share gitu ya. Nanti banyak hal yang bisa dibaca, diketahui, dan kalau memang nanti ada hal-hal yang tidak paham, silakan bisa langsung berhubungan dengan saya, dengan nomor WA saya, dengan konversasi aja. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, memang ternyata kenapa dalam beberapa bulan terakhir ini saya sangat gencar sekali untuk melakukan safari dakwah tentang ilmu waris, karena ternyata berdasarkan temuan saya di lapangan, di masjid-masjid, majelis taklim, itu ternyata mereka pada umumnya sangat jarang sekali yang sudah belajar tentang ilmu waris ya. Jadi ini terbukti apa yang menjadi kekhawatiran Nabi, bahwasanya ilmu waris ini adalah wahuwa yunsa, ilmu waris itu adalah ilmu yang diabaikan, padahal sangat penting bagi kita untuk tahu, jangan sampai kita itu menentang wasiat Allah dalam usulan warisan ini sehingga kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nah, oleh karena itu ikhtiar saya adalah selama ini mengisi kajian-kajian di masjid-masjid ataupun di masjid-masjid taklim ibu-ibu ya, itu diantaranya masalah itu ya. Mudah-mudahan
waktu yang sedikit yang ada pada kesempatan pagi hari ini yang diberikan kepada saya, ini bisa memotivasi ya buat para guru yang ada di sini, buat para saudara-saudara di sini untuk sama-sama belajar ya, paling tidak kalau nanti di lingkungan dekat rumahnya misalkan ada yang mengajari tentang ilmu waris, silakan ikut gabung karena ini ilmu yang sangat penting yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak ya. Jangan sampai kita masuk neraka dan kekal cuma gara-gara kita bermaksiat kepada Allah dengan menentang keputusan Allah ini. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, sehat-sehat ya Pak. Terima kasih Pak Supandi, bantu saya. Terima kasih semuanya. Baik. Alhamdulillah, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.